Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ariska dengan NIM 2022-22165 dari Ruangan Administrasi Publik Reguler 4. Di sini saya akan memaparkan hasil MIT Al-Islam Kemuhammadiyaan sesuai dengan yang saya pahami. Baik, langsung saja. Yang pertama, biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ipteks. Di sini saya mengambil 5 ilmuwan Islam. Yang pertama yaitu Al-Jazari sebagai penemu mesin robot pertama pada abad ke-13 dan ia mendapat julukan sebagai Bapak Robot Dunia. Yang kedua yaitu Al-Hawarizmi sebagai penemu ilmu algoritma yang sangat berperan penting sebagai pembuka gerbang teknologi terutama dalam bidang komputer, dan ia juga sebagai penemu konsep aljabar dan penemu angka nol. Yang ketiga, Ibnu Firnas sebagai penemu ilmu aerodinamika sekaligus konseptor pesawat terbang. Yang keempat, Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan merupakan penemu ilmu kimia. Hasil temuannya diantaranya penemu instrumen pemotong, peleburan, dan pengkristalan. Yang kelima, Ibnu Sina. Ibnu Sina sebagai penemu ilmu kedokteran dan dijuluki sebagai Bapak Dokter Dunia. Temuannya berupa teori penurunan TBC, manfaat etanol, dan pelopor aromaterapi. Yang kedua, bagaimana perspektif Islam mengenai ipteks beserta dalil yang terkait. Perspektif Islam tentang ipteks menurut saya yaitu Islam akan selalu mendorong umatnya untuk mengembangkan ipteks karena sebagai pengabdian muslim kepada Allah dan sebagai pengembangan amanah di muka bumi ini. Dalil terkait terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 97, Quran Surah Yunus ayat 5, dan Quran Surah Ar-Rum ayat ke-22. Selanjutnya yang ketiga, apa yang dimaksud ilmu, agama, dan budaya, serta hubungan ketiganya dan pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan agama. Agama yaitu sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan kehidupan. Yang kedua, ilmu. Ilmu yaitu usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Yang ketiga, budaya. Budaya yaitu cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ialah hubungan antara ketiganya yaitu saling berkaitan, karena dalam agama ilmu tidak akan pernah terputus dan dalam segi budaya harus saling menghargai keanekaragaman budaya. Kemudian pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di masyarakat yaitu kebudayaan harus selalu dapat dipelihara dan dilestarikan. Bahkan sampai budaya itu sendiri dapat dijadikan sebagai patokan hukum dalam suatu lingkungan masyarakat. Yang keempat, bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan itu memiliki pandangan yang berbeda. Namun, dalam hal ini keselarasan antara keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia serta kemajuan di dalam sebuah negara. Keduanya memiliki hubungan di mana berintegritas pada perilaku, moral, etika, dan kemasyarakatan. Selanjutnya yang kelima, maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Menurut saya, ilmu hanya untuk ilmu, bukan yang lain. Ilmu bukan untuk filsafat, bukan untuk seni, tapi untuk ilmu itu sendiri. Batasannya ilmu yaitu ilmu itu saja, karena kita tidak boleh lewat ke ranah yang lain, misalkan agama, karena itu bukan dari ranahnya. Selanjutnya yang keenam, akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, yaitu akan timbulnya ketidaksesuaian serta ketidaksenambungan dan perpecahan. Karena jika dikaji lebih lanjut, maka agama mengembalikan kepada fitrah manusia itu sendiri, yaitu tentang mencari ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang ketujuh, perbedaan antara ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai yaitu
ilmu yang harus selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Kemudian ilmu tidak bebas nilai, yaitu ilmu yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Ia menolak untuk ikut campur dengan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Selanjutnya yang kedelapan, beberapa akhlak Islami yang harus diterapkan. Menurut saya, akhlak Islam yang harus diterapkan ada dua, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul masmunah. Akhlakul karimah merupakan salah satu golongan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Contohnya, sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, dan sabar. Selanjutnya, sifat akhlakul mazmumah, yaitu akhlak tercela yang merupakan suatu tindakan yang harus dihindari oleh setiap umat manusia. Contohnya, seperti sifat sombong, iri dengki, takabur, ghibah, aniaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan qauliyah dan kauniyah, serta contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Yang pertama ayat qauliyah, yaitu ayat yang telah Allah turunkan secara langsung yang terhimpun dalam mushaf Al-Quran. Kemudian ayat kauniyah yaitu tanda kebesaran Allah selain yang terdapat dalam Al-Quran, bisa berupa alam semesta serta fenomena alam yang terjadi. Selanjutnya mengenai interkoneksi dalam memahami keduanya, yaitu dalam dua jalan keduanya saling terkait satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya ialah sebuah keniscayaan. Allah tidak akan memberi perintah sekedar memahami ayatnya saja, melainkan melihat juga dari fenomena yang terjadi. Kemudian contohnya yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 yang menjelaskan tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya. Kemudian pada surah Al-Ankabut ayat 20 yang menjelaskan tentang adanya evolusi pada penciptaan makhluk di bumi. Selanjutnya, surah Az-Zumar ayat 5 dan surah An-Nahl ayat 26 yang menjelaskan tentang adanya rotasi bumi dan bulatnya bumi. Kemudian yang terakhir yang nomor 10 yaitu tujuan penciptaan manusia di bumi serta klarifikasi potensi dasar manusia yang saya pahami. Tujuan dari penciptaan manusia ialah sebagai khalifah di muka bumi ini dan agar manusia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pengemban amanah dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potensi dasar manusia ialah yang pertama, potensi fisik atau tenaga, kedua, potensi mental, intelektual atau kecerdasan, potensi yang ketiga yaitu potensi sosial, emosional atau kecerdasan otak kiri. Yang keempat, potensi mental spiritual atau kecerdasan di luar ego yang bertumpu pada bagian dalam diri kita. Dan yang kelima yaitu potensi keunggulan, yaitu potensi kecerdasan manusia yang berada dalam dirinya, yaitu dengan keuletan, ketangguhan, dan daya saing. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.